Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham AADI dan juga saham-saham big bank seperti BBRI, BBNI Bank Mandiri, dan juga BBCA. Karena kelima saham ini meskipun kemarin sempat mengalami kenaikan, tapi ternyata kembali terkoreksi. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham ya, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi kita akan awali analisa kita dengan saham AADI dan kita akan menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi guys ya. So di sini kita bisa melihat akumulasi asing dengan indikator yang ada di chartnya Stockbit, yaitu adalah foreign flow underlay. Dimana ketika foreign flow underlay-nya ini mendatar, yang artinya cukup netral, tapi jika turun itu artinya ada distribusi. Nah teman-teman bisa lihat guys ya, setelah AADI ini mengalami arah ya 1, 2, 3 kali dan sempat mengalami kenaikan sampai level tertingginya di area high di 11.300-an, investor asing ini terus melakukan penjualan dengan cukup masif guys ya. Sehingga di sini kita melihat bahwa foreign flow underlay ini mencerminkan distribusi yang sedang terjadi ya oleh investor asing. Nah, jadi indikator-indikator ini bisa teman-teman mix ya guys ya di chartnya Stockbit dengan tanpa batasan dan juga gratis ya alias free. Berbeda dengan di TradingView, jika teman-teman menggunakan lebih dari 2 indikator, maka teman-teman harus berbayar. Seperti itu ya. So, ketika investor asing terus melakukan distribusi ya guys ya, maka itu artinya saham AADI ada potensi untuk lanjut terkoreksi. Dan seperti yang kita bilang, untuk teman-teman yang mau melakukan dollar cost averaging, itu teman-teman perhatikan area supportnya. Nah, ketika ada pantulan, teman-teman silahkan melakukan DCA itu di sekitar 7.500 sampai di 7.700. Dan ketika sudah naik, lebih baik teman-teman hindari pembelian ya, karena masih ada potensi untuk turun, bahkan meskipun itu hanya sekedar area higher low saja. Nah, jadi untuk AADI, kita lihat hari ini terkoreksi 2,2%, close di 7.675, dan saham-saham yang ada kaitannya dengan Bapak Garibaldi Thohir hari ini juga rata-rata turun. Itu adalah saham Adro, lalu ada ESA, dan juga ada saham MDKA. Itu rata-rata mengalami koreksi guys ya. Saratoga juga sedang mengalami koreksi. Nah, jadi untuk saham AADI ya, kita lihat hari ini koreksinya memang cukup netral antara akumulasi dan distribusi. Teman-teman bisa lihat ya secara langsung di bandar detektor yang ada di Stockbit ya. Secara average atau rata-rata ini langsung menunjukkan antara akumulasi atau distribusi mana yang lebih berat ya guys ya. Tapi di sini kita lihat cukup netral, itu artinya antara akumulasi dan distribusinya cukup seimbang. Dan kita lihat juga ada akumulasi dari BB, DX, dan juga PD, sedangkan RF, CP, dan juga KK terpantau distribusi. So, meskipun 2 hari sebelumnya sempat ada distribusi ya dari asing, hari ini terpantau mulai ada akumulasi kembali sebesar 4,4 miliar. Yang artinya, jika besok investor asing memutuskan untuk akumulasi besar di saham AADI, tentu saja ada potensi untuk bisa rebound lagi. Dan berarti di level saat ini di 7.675 itu akan menjadi area higher low untuk ADI dan semoga bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan besok lanjut koreksi gimana Kak? Ya lebih baik teman-teman wait and see. Ya kalau misalkan ada turun, teman-teman pantau di 7.200. Ya jika ada pantulan di 7.200, maka teman-teman bisa tambah muatan. Tapi ternyata jika breakdown, lebih baik teman-teman tunggu dulu saja. Karena itu berpotensi akan menjadi area lower low. Dan AADI bisa saja lanjut turun kembali jika ternyata besok ada distribusi dari asing gitu guys ya. Oke guys, jadi untuk saham Bapak Garibaldi Thohir ya, saya rasa belum waktunya nih untuk dinaikkan. Dan memang ada indikasi juga saham AADI itu akan masih rutin bagi dividen. Jadi kalau misalkan memang menjadi saham yang dividen play, ya kita tunggu saja nanti sampai dividen final ya. Semoga ada kejutan ataupun memang membagikan dividen jumbo. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bersabar, terutama teman-teman yang kemarin sempat FOMO ya di harga tinggi. Nah, jadi kalau misal kita perhatikan guys ya, banyak sekali investor yang mengaku ya sudah melakukan cut loss, terutama di saham-saham big banks, salah satunya adalah saham BBRI. Nah, jadi untuk BBRI hari ini koreksi 1,2%, close di Rp4.100 per saham. Kita lihat ternyata ada distribusi ya, terutama dari investor asing. Ada BKT, PYUAK, dan juga ZP. Secara mayoritas memang investor asingnya net sell 130 miliar, tapi bukan berarti semuanya melakukan distribusi. Ada juga yang melakukan akumulasi, contohnya ada RX, YP, dan juga KZ ya. Nah, jadi investor yang mengaku sudah cut loss itu saya temukan di forum-forum saham. Mereka kemungkinan besar tidak kuat mental dan juga tidak sabar ya dengan
volatilitas yang terjadi di BBRI belakangan ini. Dan memang banyak sekali sentimen-sentimen negatif yang bertebaran ya di luar sana, baik itu di media ataupun di berita ataupun di media sosial gitu guys ya. Banyak sekali berita negatif terkait dengan ekonomi Indonesia, terkait dengan virus HMPV ya guys ya, yang juga mungkin menurunkan mental para investor tersebut sehingga mereka memilih untuk melakukan cut loss. Ya it's okay, sebenarnya tidak masalah kalau misalkan teman-teman memang ada saham lain yang lebih menarik ya. Misal teman-teman mau pindahkan ke saham yang lebih menarik sebenarnya tidak ada masalah gitu guys ya. Tidak ada masalah ya karena kan keputusan investasi itu di tangan masing-masing ya. Jadi disclaimer on tetap itu berlaku. Nah, tapi untuk teman-teman yang masih kuat pendirian, masih bisa bersabar dan bahkan masih ingin tambah muatan ya di saham BBRI ini, ya silahkan lanjutkan. Tapi ya ada tapinya guys. Tapi teman-teman juga harus memperhatikan ya area support ya guys ya di saham BBRI ini dan tetap harus maintain dari sisi dari sisi ini ya money manajemennya atau MM-nya. Nah, jika ternyata BBRI ini dia naik ke 4.200 dan gagal untuk lanjut naik lagi ke 4.300, itu artinya masih ada potensi koreksi. Dan seperti yang saya katakan ya di beberapa hari sebelumnya, ketika BBRI ini gagal naik, maka ada potensi untuk turun lagi. Jadi teman-teman jangan buang-buang amunisi di 4.200. Lebih baik teman-teman tunggu 4.100 ya, atau bahkan teman-teman bisa beli di bawah 4.100, yaitu di sekitar 4.060 sampai 4.080-an. Nah, jika breakdown di bawah level 4.000 itu artinya akan menjadi area lower low dan BBRI bisa lanjut turun lagi. Jadi tetap ya guys ya, DCA itu di harga bawah, bukan DCA ketika naik. Karena kalau misalkan teman-teman DCA-nya atau belinya ketika naik, itu berarti ada rasa FOMO. Wah, ini mulai naik nih, saya takut ketinggalan. Saya beli di 4.200. Padahal teman-teman bisa beli di 4.100 atau bahkan di bawahnya. Seperti itu ya. Ini untuk memaksimalkan average yang kalian miliki. Ya guys ya, tujuannya adalah seperti itu. Dan semoga nanti teman-teman average-nya turun, ketika harga naik teman-teman bisa take profit dan juga bisa dapat dividen. Selanjutnya adalah saham BBNI yang ternyata juga lanjut koreksi ya. Kemarin terkoreksi 1%, hari ini koreksi 2,4%. Close di Rp4.430 per saham, kita lihat ada distribusi yang cukup besar ya. Terutama dari BK, dari PD, lalu YU, TP, dan juga LG. Jadi top sellernya ada BK 20 miliar. Dan investor asing juga masih ada net sell di BBNI sebesar 14,6 miliar guys ya. Semoga ini menjadi area higher low dan besok jika naik ya otomatis ya di 4.400-an ini adalah area higher low untuk BBNI dan selanjutnya bisa uptrend. Tapi kalau misalkan dia balik lagi dan terkoreksi ya, teman-teman bisa tunggu di sekitar 4.260 sampai di 4.300-an. Selanjutnya adalah saham Bank Mandiri. Untuk BMRI juga lanjut turun. Hari ini terkoreksi 2,16%, kembali lagi mendekati level supportnya ya di 5.600-an. So untuk BMRI close di 5.675 dan kita lihat juga masih ada big distribution, terutama dari investor asing ya, ada ZPAKBK ya. Dan net sell asingnya 88,9 miliar untuk Bank Mandiri sendiri ya. Kita lihat memang masih cukup downtrend dan kalau misalkan sideways itu artinya bagus ya guys ya. Jika sideways di harga bawah di level saat ini, teman-teman bisa tambah muatan secara perlahan dan jangan sampai all in ya. Kita belum tahu nih ke depannya apakah akan positif atau negatif, tapi semoga saja ke arah yang lebih positif dan saham Big Banks bisa kembali rebound. Selanjutnya adalah BCA ya. Untuk BBCA ini juga terkoreksi 1,78%, close di Rp9.675 per saham. Nah, secara psikologis ketika naik ya sebuah saham, baik itu saham perbankan ataupun saham lainnya, itu biasanya mereka akan lebih FOMO gitu guys ya. Karena takut ketinggalan. Ketika naik mereka akan FOMO, takut ketinggalan, dan ketika turun mereka akan dispread, mereka akan menyesal gitu guys ya, dan putus asa. Wah ternyata saham yang saya beli nggak naik nih, ya sudah saya cut loss. Nah semakin sering teman-teman cut loss, modal kalian akan semakin tergerus. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah ketika turun itu coba akumulasi, ketika naik ya teman-teman diamkan dulu ya. Tapi kalau misalkan nanti turun lagi, teman-teman bisa tambah muatan lagi. Untuk BBCA koreksi hari ini 1,7% ya, close di 9.675 dan kita lihat ada big distribution terutama dari ZP, BB dan juga AK. Sehingga investor asing ada net sell 93,9 miliar. So memang hari ini penurunan IHSG guys ya, ambles 1,17%,
ke level 7.080 dan kita lihat memang saham Big Banks ini menjadi pemberat untuk IHSG. Dan hari ini juga masih ada net sell asing guys ya, ratusan miliar. Sehingga kita melihat memang IHSG ini dalam waktu dekat ya belum akan naik. Dan sampai kapan IHSG akan turun dan juga saham-saham ini akan turun? Minimal ya kita harus lihat dulu nanti rilis laporan keuangan kuartal 4 2024 yang akan rilis di awal tahun 2025 ini. Ada juga wacana ya guys ya di mana saham-saham Big Banks ini akan membagikan dividen sebelum lebaran ya. Semoga itu terjadi ya sehingga uangnya bisa teman-teman gunakan ya untuk Idul Fitri dan lebaran. Seperti itu ya. Oke, jadi terkait dengan virus HMPV ya guys ya, virus flu yang menyebar di China dan juga Malaysia. Semoga ini tidak akan menjadi COVID Jilid 2 karena sudah banyak sekali virus-virus yang rilis ya guys ya dari China. Ya, semoga ini tidak terjadi karena kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Kita tidak ingin ada COVID Jilid 2. Oke guys, nanti kita akan update ke teman-teman jika ada temuan baru ya terkait dengan HMPV dan untuk pembahasan pada video ini kita cukupkan ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar ya di Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.